Nyadar nggak sih, istilah toleransi, radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan lain sebagainya selalu dikaitkan sama orang muslim. Seakan-akan yang tidak toleran itu muslim, dan yang radikal itu pasti muslim. Tapi kenapa ketika ada pembakaran masjid di Papua misalnya, pelakunya tidak disebut teroris? Tapi kenapa OPM tidak disebut ekstremis? Dan lebih luas lagi, kenapa penyiksaan terhadap umat muslim Uighur, muslim Rohingya, muslim Suriah, muslim India, muslim Palestina tidak disebut teroris? Pernahkah Anda tanyakan itu pada diri Anda? Kalau belum, yuk kita bahas. Soal toleransi ini, Kementerian Agama lagi gencar-gencarnya sosialisasikan moderasi agama. Bulan Juli lalu, Kemenag meluncurkan program 1000 kampung moderasi tersebar di Indonesia. Katanya sih untuk mempromosikan toleransi, perdamaian, dan menjaga kerukunan di masyarakat. Masa iya sih sampai segitunya perkara toleransi ini jadi arus utama problematika negeri ini? Atau ini justru upaya membendung kebangkitan Islam kafah di negeri ini? Perkara toleransi, perdamaian, dan kerukunan antar umat beragama wajib kita jaga. Namun, apakah mesti dengan moderasi beragama? Pasalnya, istilah moderasi beragama atau beragama secara moderat ini bak pasal karet, cenderung rancu, tak jelas, dan liar, berpotensi merugikan Islam dan juga ajarannya. Seperti yang sudah-sudah, istilah toleransi, perdamaian, dan kerukunan ini senantiasa menyasar umat muslim, apalagi kepada mereka yang kini berpegang teguh pada ajarannya secara kafah dan menginginkan penerapannya dalam segala aspek kehidupan. Perlu diingat, istilah moderasi bukanlah istilah ilmiah, ini tendensi politik. Istilah ini ingin menegaskan kalau lawan kata radikal adalah moderat. Radikal itu salah dan moderat itu benar. Seperti ini anggapan yang diharapkan. Istilah moderasi muncul dari barat yang sengaja dipropagandakan di negeri-negeri muslim. Semenjak peledakan gedung WTC 11 September 2001, Amerika Serikat memanfaatkan isu terorisme untuk melemahkan Islam. Namun, istilah terorisme sudah tak laku. Kini muncul istilah baru, yaitu radikal. Terorisme identik dengan kekerasan, sedangkan radikal pada pemikiran. Dianggap radikal jika berpikir anti sekuler barat. Dianggap radikal jika pro penerapan syariat Islam kafah. Dianggap radikal jika menolak legitimasi Israel. Dan dianggap radikal jika inginkan khilafah. Nah, inilah tujuan sesungguhnya moderasi agama yang dihembuskan barat. Sesungguhnya inilah proyek global menyerang Islam. Jadi bukan karena toleransi atau perdamaiannya sebenarnya, tapi karena barat takut umat muslim bangkit dan mengalahkan peradaban barat. Ini saja poin pentingnya. Umat Islam tak perlu diajarkan toleransi. Bahkan 13 abad lamanya umat muslim memimpin dunia, tak ada cerita umat non-muslim dibantai dan disakiti tanpa alasan yang jelas. Orientalis Inggris T.W. Arnold pernah menuliskan terkait kebijakan khilafah Utsmaniyah terhadap warganya yang non-muslim. Ia menyatakan bahwa perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan khilafah Utsmaniyah selama kurang lebih 2 abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya
tidak dikenal di daratan Eropa. Karena itu, sekali lagi, tuduhan bahwa umat muslim itu intoleran sebenarnya tidak hanya sekedar ahistoris, namun juga penyesatan politik. Sudah sangat jelas, Islam adalah agama yang sempurna. Umat muslim tak butuh lagi ajaran selain darinya. Tak ada istilah Islam moderat. Islam ya Islam, tidak ada istilah Islam radikal, pun tak ada Islam liberal. Ia mengatur segala aspek kehidupan. Kerahmatannya terwujud tatkala diwujudkan pada institusi negara. Khilafah Islamiyah namanya. Allahu Akbar.